Bangunan penjemuran karet olahan lembaran di lingkungan pabrik karet Remah atau PKR PT Kintab Jaya Watindo mendadak ambruk. 8 orang pekerja terjebak di dalamnya, di mana 1 di antaranya ditemukan tewas. Lokasi pabrik ini berada di Desa Lianganggang, Kecamatan Katibati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Guna mengetahui lebih jelas mengenai insiden memilukan ini, saya telah terhubung dengan reporter dari Banjarmasin Post, ada rekan Roy di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dia. Dapat saya sampaikan bahwa pada Kamis siang kemarin pada jam istirahat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, secara mendadak tempat penjemuran bangunan bukan besar tempat penjemuran eh, karet olahan berupa lembaran tipis seperti itu roboh, dan saat itu ada 8 pekerja yang berada di dalamnya. Kemudian dari tim Basarnas bersama pihak-pihak terkait lainnya cukup susah payah juga untuk mencoba mengeluarkan para pekerja yang berada di dalam bangunan tersebut, karena mereka juga sebagian tertimpa dari tumpukan lembaran-lembaran karet tipis itu atau robit smoke sheet itu atau RSS, dikenal seperti itu singkatannya. Eh, Namun kemudian dari 8 itu 7 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Meski 1 orang atas nama Arjuni itu mengalami luka berat, mengalami luka terbuka di bagian kepala, dan hingga hari ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kota Banjarbaru. Sementara 2 orang pekerja lainnya yang juga kemarin dibawa ke rumah sakit di Kota Banjarbaru pagi tadi sudah bisa pulang kembali. Sementara 3 orang lainnya 4 orang lainnya ya pada hari kemarin juga sudah langsung bisa pulang ke rumah meski sempat dibawa ke puskesmas di Kecamatan Bati. Nah, kemudian 1 orang pekerja yang paling lama proses evakuasi dan pencariannya itu atas nama Muhammad Yusuf, berusia 20 tahun, warga Liang Anggang, ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal karena berada dalam tumpukan-tumpukan tertindih karet-karet lembaran itu, dan juga balok-balok kayu yang juga ikut roboh. Itulah kenapa juga tim Basarnas bersama pihak terkait cukup susah juga melakukan pencarian dan evakuasi. Terus kemudian meski begitu juga sempat kemudian setelah dievakuasi dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum, dan pada maghrib kemarin sudah sampai kembali ke rumah duka di Desa Linganggang setempat, dan pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah jenazah almarhum telah dikebumikan di pemakaman umum di Desa Linganggang. Sementara itu pabrik tersebut oleh pihak kepolisian masih dipajangi polis lain, sehingga otomatis aktivitas perusahaan itu terhenti sementara hingga saat ini, karena bagian yang rubuh yang dipoliskan itu ada juga bagian dari unit produksi, sehingga ketika ada 1 unit produksi yang tidak bisa beraktivitas, otomatis juga bagian-bagian lain juga tidak bisa beraktivitas. Dan demikian tadi juga disampaikan oleh bagian legal PT Kintab Jaya Watindo, Pak Haris Prasetyo, yang menyatakan mereka memang juga menunggu proses dari pihak kepolisian, dan mereka juga menaati polis lain, dan aktivitas memang dihentikan sementara. Sementara itu dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut pagi tadi sudah juga mendatangi ke lokasi dengan maksud untuk bisa melakukan pertemuan atau mediasi dengan pihak manajemen, tapi masih informasi tadi hingga siang belum bisa terlaksana karena dari pihak manajemen informasinya masih memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tanah Laut di Kota Pelihari. Dan dalam hal ini dari pihak Disnaker juga masih berupaya untuk menggali informasi status ketenagakerjaan mereka terkait dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, apakah telah terdaftar ataupun tidak. Karena itu menjadi penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan, tentunya juga berupa biaya perawatan maupun jaminan santunan kematian bagi yang meninggal. Meskipun memang informasi sementara yang terhimpun mereka belum terdaftar atau tertunggak preminya oleh pihak perusahaan, sehingga
Hal ini juga menjadi pemikiran tersendiri, menjadi hal dari persoalan tersendiri yang sekarang ini masih berupaya didalami oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Angkatan Laut untuk memastikan status mereka dengan harapan mudah-mudahan status premi mereka untuk perseorangan masih aktif, karena ketika dalam kondisi yang tidak aktif atau menunggak tentu juga menyulitkan bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan perlindungan, sehingga itu mungkin tidak bisa dilakukan. Dan ini saat ini masih berproses untuk pendalaman data dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Demikian laporan dari Tengah Laut, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Roy untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun sejumlah wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputannya. Jadi KCW ini berdiri tahun 2013, kemudian operasional kemarin sempat 2 tahun tidak operasional, kemudian operasional kembali sampai dengan sekarang. Jadi dari beberapa korban itu secara umum adalah warga kami. Yang terakhir yang meninggal adalah Muhammad Yunus, itu warga kami di RT 2, Dusun 1. Ya mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan lah, itu mungkin yang terakhir kali. Bagaimana bisa diulang pertanyaannya? setelah evakuasi terakhir apa tadi kondisi di TKP begitu, mungkin dijelaskan? Ya, rekan-rekan bisa ketahui saat ini kondisi TKP seperti ini. Kami dari pihak kepolisian untuk mengamankan status quo, kita pasang garis polis lain. Kalau nama-nama korban Pak teridentifikasi siapa-siapa Pak, boleh tahu nama? Ada 8 orang, ya kan, coba. M. Abdullah, 2 Nunci, 3 M. Karyadi, 4 Eko Ari Sandi. Membutuhkan waktu yang relatif cukup lama karena korban tadi tertindih dengan karet yang memang dari perusahaan. Jadi tumpukan karet itu yang harus kita ambil satu persatu, dan juga ada beberapa kayu balok yang untuk penyangga karet. Posisi korban tadi seperti apa? Posisi korban tadi posisinya tertelungkup. Ya, tadi terakhir ini kita evakuasi, setelah kita coba kondisikan sedikit demi sedikit untuk karetnya, baru kita coba keluarkan dengan perlahan agar korban tetap posisinya tidak ada luka tambahan atau yang lainnya. Jadi sore saya. Terus berarti tadi pas di mana posisi Pian? Saya di rumah. Oh, di rumah aja. Terdengar suara gemuruh, langsung lari. Oh, berarti rumah Pian dekat? Ini rumahnya di sini. Oh, dekat. Depan masjid. Terus langsung ke lokasi Pian? Iya, saya cek lokasi sama teman-teman, ya kita sama lah bareng-bareng kita cari teman-teman kita yang di dalam. Kalau sampean pertama tuh dapat menyelamatkan berapa orang? Apa ya? 7 ya Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.